Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini adalah dirinya yang menyakitimu. Kira-kira apa yang dia rasakan di tahun 2024 kepadamu? Ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar ataupun ke WA nomor di depan ya. Bisa langsung menghubungi saya ya. Dan maaf kalau mungkin agak lambat balas ya. Tetap saya akan balas satu persatu. Cuman ya harus antri ya, seperti gitu ya. Tetap pasti saya akan balas ya. Oke, dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, untukmu Leo, langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, bintang Leo. Dan maaf agak sedikit berisik, anak saya di samping. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video ya. Oke, Leo, apa yang terjadi dengan dirinya yang pernah menyakitimu di tahun 2023 ataupun tahun-tahun sebelumnya ya? Apa yang terjadi ya? Wow, saya lihat di sini ada yang ingin datang meminta maaf kepadamu Leo ya. Ada Six of Cups. Dia mau ambil hati kamu lagi gitu ya, entah apapun, karena dia menyesali apa yang pernah dia lakukan. Tetapi di sini ada juga yang mau modus, hati-hati ya. Ada beberapa yang saya merasakan energinya di sini, entah dia menyesali, tapi ya menyesali dalam tanda kutip karena kamu orangnya bisa dimanfaatkan, bisa yang dia tahu bahwa kamu tuh bisa membantunya, berarti kan dalam tanda kutip ya. Walaupun mungkin niatnya tulus ya, baik ya, bukan tulus, no, tidak tulus. Orang ini datang karena ada maunya, tetapi dibungkus dengan senyuman, dibungkus dengan penyesalan, dibungkus dengan permintaan maaf, dan ya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kenapa? Dia melihat kamu sudah jauh lebih baik ya. Dia merasa bahwa hidupmu jauh lebih baik. Mungkin kamu sekarang kondisinya kemarin terpuruk, sekarang sudah jadi lebih baik. Mereka melihat bahwa wah, postingan kamu sudah up, kamu sudah cantik, kece ya. Yang dulu mungkin amburadul, sekarang hidupnya lebih tertata rapi ya. Dia memperhatikanmu dari kejauhan ya. Orang-orang ini ada beberapa saya lihat sahabatmu, ada pun saya lihat di sini pasanganmu. Jadi kamu bisa menyesuaikan ya. Ini energinya general ya, bisa terjadi pada banyak orang. Jadi kalaupun terjadi padamu berarti energimu, kalau tidak berarti energi dari Leo lainnya. Kamu mau personal reading, silahkan menghubungi saya di WA saya ya, untuk bicara atau personal ya, secara 100% energi kamu. Oke, kita langsung ke kartu yang kedua. Di sini ada Eight of Wands ya. Dimana saya lihat di sini ya, dia ada beberapa yang mungkin di tahun 2024 akan ribut dengan kamu. Wah, ini bukan di tahun 2024 saja yang terjadi. Bukan di tahun lalu aja yang terjadi, tapi di 2024 juga ini ada yang terjadi gitu ya. Ada yang akan bentrok dengan kamu, entah dengan sesama sahabat, atau mungkin rekan kerja, ataupun pasangan, ataupun juga keluarga. Oke, jadi seperti gitu ya. Ada yang tidak suka dengan kamu, pencapaianmu, atau iri terhadap kamu Leo. Jadi mereka mungkin agak sedikit ember, bicara yang gak jelas, bicara atau bahkan menfitnah ya, untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Karena ada beberapa yang saya lihat di sini jabatan ataupun karena komunikasi, diskom akhirnya ribut. Nah ini ya untuk kamu ya, harus bisa berhati-hati juga dalam komunikasi. Leo tuh kadang-kadang ceplas-ceplos ya, maksudnya baik, tapi kalau cara kamu salah menyampaikan,
orang tersinggung ya. Jadi mungkin ke depan Leo harus bisa lebih pelan, kemayu, jangan ngegas ya. Leo ini kan jiwa kepemimpinannya ada. Jadi terkadang maksud Leo itu disalahartikan kepada orang-orang yang negatif thinking. Kalau orang positif sih dia nggak peduli ya. Tapi ini orang-orang negatif nih, akhirnya bilang, wih Leo itu cerewet, wih Leo tuh gini, apalagi pasangan ya, dia lebih ingin, saya lihat di sini pasangan ini lebih ingin keluar dari, maksudnya bukan keluar sih, maksudnya ya tidak betah di rumah gitu. Jadi mungkin ke depan ya ibaratkan saya sudah kasih tahu gini, jadi kamu harus bisa introspeksi dirimu juga. Karena saya lihat di sini ada yang tidak suka karena diskomunikasi, ataupun mungkin juga tidak menginginkan kamu lebih berbahagia daripada mereka. Nah ini ya. Jadi ada beberapa juga orang yang julid ya, nggak suka. Dia orangnya apa ya, melihat kamu kiri kanan, ya dia punya sofa baru, besok saya juga punya. Besok kamu beli lagi gadget baru, saya juga punya. Ingat ya, ada pun beberapa yang saya lihat di sini mungkin karena hutang piutang. Ya, akhirnya kamu ribut juga. Nah, hati-hati. Ataupun mungkin kalau kondisinya kamu pinjam uang, dilunasi. Ataupun mungkin kalau kondisinya kamu tahu bahwa dia tidak bisa dipercaya, jangan diberikan pinjaman. Ujung-ujungnya nanti kamu yang pusing, stres ya, karena dirinya nggak tahu diri, sudah dibantu tapi ngelunjak. Nah ini hati-hati ya. Oke, ada yang ketiga di sini ada Three of Cups. Wow, saya lihat di sini ada triparty. Jadi ada beberapa yang mendua, atau kamu mau gimana ya, kamu mau mendua atau diduakan ya. Jadi bagaimana ya, mungkin pasanganmu mendua atau kamu yang jadi yang kedua gitu ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Jadi entah di 2023 atau sebelumnya kamu jadi pelakor atau pebinor, ini tanda kutip, maaf ya. Saya lihat di sini kamu ingin lebih melepaskan diri, tetapi nggak bisa. Dia akan datang terus, yaitu yang tadi Six of Cups, untuk mendapatkan sesuatu dari dirimu, yaitu kepuasan ya, nafsu ya. Jadi hati-hati. Ataupun mungkin kondisinya pasanganmu yang karena tidak betah, yang tadi saya bilang tidak betah dengan kamu, akhirnya mau tidak mau dia mendua ya. Jadi hati-hati di sini, karena ada yang tidak setia dalam hubungan. Kalaupun dalam pekerjaan ada yang apa ya, kalau dibilang dia berkhianat ini dalam artian kamu mungkin simpan rahasia gitu ya, ataupun bukan simpan rahasia, kamu curhat sama dia gitu, akhirnya dia membeberkan rahasiamu ke orang-orang. Nah ini ada beberapa. Jadi kalau memang kamu mau curhatan, lebih baik nggak usah curhat kepada manusia ya, karena keakuratan ataupun mulutnya itu kadang-kadang keceplosan ya, akhirnya bentrok. Nah ini hati-hati, lebih baik kamu curhatnya sama orang tuamu ya, ataupun Tuhan. Itu aja, berbanyak berdoa. Ataupun kalau memang orang tua nggak bisa dipercaya juga ya, karena mungkin nanti pikiran ataupun apapun ya, jadi sama Tuhan saja ya. Karena saya lihat di sini orang-orang koneksinya juga apa ya, di awal memang dia baik ya, serasa teman, tapi pada saat ribut dengan kamu, akhirnya dia membongkar semua rahasia-rahasia yang pernah kamu ceritakan ke dia. Nah ini hati-hati, karena pada saat kamu baik-baik saja ya semua akan baik-baik saja, tetapi kalau kamu konflik dengan dia, bisa-bisa malah dia menjadi musuh dalam selimut. Nah ini hati-hati ya. Ya kalaupun seandainya pasanganmu, kamu yang menjadi pelakor atau pebinor nih, hati-hati ya, dia mau datang lagi kepadamu untuk ya memberikan, mungkin kamu ibaratkan gini, kamu sudah jaga jarak gitu, tapi dia tahu kelemahan kamu, entah dia belikan gadget baru, kasih duit, rayuan gombal ya, supaya untuk bisa datang lagi kepada dia. Karena saya lihat di sini dia sudah mempunyai pasangan, entah pacar, entah suami atau istri. Nah ini hati-hati. Ataupun mungkin kamu seorang janda atau duda, tetapi bermain dengan orang lain gitu yang masih milik orang. Ataupun mungkin kondisinya Kak Ica, saya merasakan energinya ya, ada yang bertanya, Kak Ica saya kan sudah janda atau duda tapi dalam tanda kutip belum resmi ya. Itu sama aja kamu berbuat yang negatif ya. Kamu urus dulu perceraian kamu ya, baru kamu bisa bebas dan menjalin hubungan dengan siapapun. Nah itu jangan kan saya sudah pisah tapi belum resmi, itu tetap salah ya. Jadi jangan pernah berpikir negatif kalau orang berbicara seperti gitu, karena kamu salah. Ada beberapa seperti gitu ya. Jadi jangan berpikir dia sudah tidak nafkahi, dia sudah ya kita sudah pisah ranjang,
ya kamu seenaknya berbuat sesuka hati. No, kalau memang akta belum ada, jangan berbuat negatif, jangan berbuat yang aneh-aneh, sama aja kamu menabur karma negatif atau karma buruk ya. Oke, berikutnya terakhir kita lihat, wow, King of Cups. Waduh, ini ada orang ini ya yang tadi saya bilang dia memperhatikanmu. Ini saya lihat lebih ke mengamati kamu dari jauh ya. Mungkin kamu sekarang sudah glowing, sudah up, sudah kece, sudah wah macam-macam ya. Yaitu dia mau datang lagi masuk dalam hidupmu untuk pertama minta apa ya kalau dibilang kestabilan, entah ekonomi, entah nafsu ataupun mungkin ya status ya. Ada yang ingin datang kembali padamu untuk minta maaf sama ya. Jadi energinya up orang-orang ini. Ada pun yang belum berani di 2024 hanya bisa. Ada yang sudah berani untuk mengutarakan maaf, ada pun yang masih gengsi. Ataupun mungkin dia melihat bahwa kamu tuh masih emosi terhadapnya, jadi dia belum datang untuk berani untuk meminta maaf. Nah ini ya. Ada yang mungkin kesalahannya yang tadi saya bilang mendua, ataupun mungkin dia pergi meninggalkanmu pada saat kamu susah. Ini ada dia ingin datang kembali padamu untuk minta maaf, tetapi ya tanda kutip. Ini saya lihat memang karena dia lagi butuh kamu aja. Terutama sahabat yang pinjam duit tadi saya bilang ya. Ada beberapa yang melihat kamu, wah Leo ini udah banyak duit nih, saya mau pinjam lagi di dia, tapi alasan apa ya? Karena kemarin aja duit yang saya pinjam di Leo itu belum dikembalikan, belum saya kembalikan. Terus gimana? Apa dia masih bisa memberikan saya pinjaman lagi ataukah bagaimana? Nah ini. Ataupun mungkin kemarin kan saya sudah marah Leo, ataupun ada konflik, apakah dia masih mau menerima saya sebagai sahabatnya lagi? Nah ini ada ya. Tapi memang saya lihat di sini 70% itu orang nggak beres ya. Ada maksud lain. 30%-nya memang mereka datang untuk betul-betul minta maaf kepadamu. Jadi kamu sekarang yang harus bisa tahu, intuisimu harus berjalan, dimana apakah ini orang datang kepada saya ini tulus ya, ataukah hanya modus ya. Seperti gitu. Jadi kamu yang harus tahu dimana pada saat kamu jatuh kemarin, siapa yang betul-betul asli tulus kepadamu dan hanya modus. Jadi seperti gitu ya. Oke, jadi dirinya ya yang telah menyakitimu, apa yang dirasakan? Rasa menyesal, rasa tak berdaya tanpamu. Ada ini sebenarnya juga sayang kamu ya. Tadi saya bilang di 30%-nya itu ada sayang kamu, cuman jaim nih. Dia mau kamu duluan, padahal Leo itu juga jaim juga. Terus siapa yang mau berjuang kalau sama-sama jaga image ya. Jadi ada yang menyesal, ada yang ingin kembali tapi masih malu, ataupun memang juga kalau nggak ada rasa malu ya dia datang betul-betul tabrak ya kamu. Karena dia ada beberapa yang memang merasa bahwa saya nggak bisa hidup tanpa Leo, ataupun mungkin kondisinya saya harus tetap bersama Leo supaya saya tetap terjamin gitu ya. Dan ada juga yang memang akan membuatmu terluka lagi di tahun 2024. Hati-hati, jaga mulut ya, jaga sikap aja. Kalau orang umbar-umbar kata-kata, kamu nggak usah, kalau memang tidak benar nggak usah diladeni. Karena saya lihat di sini ada kamu saling membalas. Nah, ini hati-hati. Biasanya api yang terlalu kalau kita panik ya, api membakar itu kan kita panik, kita nggak jalan ya, mungkin kita siram air akhirnya tambah besar apinya ya. Harus pelan ya, ambil kain ya, si kainnya dibasahkan, kan harus gitu. Jangan kita panik, ini kamu panik jadi langsung berkobar-kobar, saling menyalahkan, cari pembenaran, akhirnya ya orang lain tahu karena mungkin ya dia menyebarkan di sosial media kamu, ataupun ya menjudge kamu dengan sahabat-sahabat yang lain, sehingga akhirnya masalah yang sebenarnya tidak perlu diungkapkan di publik ya, akhirnya orang lain semua tahu. Akhirnya ya kamu malu sendiri. Di sini ya, mental kamu, ketenangan dan komunikasi harus dijaga. Jangan sampai akhirnya kamu yang rugi sendiri karena cara kamu salah walaupun kondisi kamu benar. Ya, hati-hati di sini. Harus bisa mengontrol emosi. Triparty juga hati-hati karena ada orang yang hanya datang kepadamu ini nggak tobat-tobat nih. Kalau dia mau ngajak kamu ya salah, seakan-akan bisa lah untuk Leo have fun doang. Nah ini hati-hati. Ataupun mungkin kondisinya ya sama. Kalau seandainya kamu korban triparty, dia merasa kamu tuh gak bisa apa-apa gitu. Seolah-olah ya sudah, saya menyakitimu ya menyakiti aja. Kalau memang saya mau kembali. Saya lihat di sini memang Leo nggak ada rasa tapi masih tetap akan menerimanya kembali kalau seandainya kamu dalam hubungan rumah tangga ya. Dikarenakan anak-anak atau
keluarga besar. Nah ini, jadi kamu lebih berkorban untuk semuanya. Dan itu yang dia pakai untuk tameng, bahwa kamu tetap akan bisa menjadi seorang yang di bawahku, ya, karena ya dia tahu kamu punya kelemahan. Jadi apakah dia menyesal? No, karena sudah terbiasa. Nah ini kamu harus bisa melindungi dirimu. Gak usah terlalu termakan rasa cemburu, gak usah terlalu termakan rasa emosi, rasa sakit hati, biarin aja. Ingat dia punya karma sendiri kok. Kamu tebarkan kebaikan, tebarkan rasa sayang, rasa cinta kasih kepada orang-orang yang betul-betul menyayangi dan mencintaimu. Kalau orang-orang yang tidak menyayangi dan mencintaimu, udah biarin aja, gak usah peduli, ya. Nah itu. Jadi seperti gitu ya, yang mereka rasakan ya, ada campur aduk penyesalan ya, ada juga yang ingin datang kembali kepadamu, ada juga yang masih malu, ada juga yang nggak malu sama sekali. Jadi sekarang kamu yang harus bisa tahu intuisimu bermain di sini, apakah memang mereka tulus ataukah mereka hanya modus datang kepada kamu. Itu kembali ke keputusan dari Leo ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini ya, saya sudah menarik energinya di mana kamu terkoneksi dengan inisial. Saya sudah menarik energi kamu terkoneksi dengan inisial U, T, S, ada A, D, P, H, Q, ada huruf Y, 2D-nya double, energinya up, yang double up ya, F, L, K, C, saya, J, dan M. Oke. Jadi untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf U, T, S, A, D, P, H, Q, Y, D, F, L, K, C, J, dan M ya. Dan untuk koneksi dari zodiak, kalaupun memang tidak ada di koneksi inisial, mungkin di zodiaknya. Di sini kamu terkoneksi dengan Cancer, ada juga Aries, ada juga Scorpio, Libra, Taurus, dan Sagittarius. Oke, untuk koneksi di sini inisial sudah dari zodiak ada Cancer, Aries, Scorpio, Libra, Taurus, dan Sagittarius. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Leo ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.